Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dimensi 3. Apa aja sih unsur dimensi 3? Benar berdimensi 3 terdiri dari titik, garis, dan bidang. Titik merupakan sesuatu yang tidak berdimensi dan hanya ditentukan oleh letaknya saja. Biasa disimbolkan dengan notan dan diberi nama dengan huruf kapital. Garis merupakan kumpulan atau himpunan titik yang membentuk kurva lurus. Garis berdimensi 1, yaitu dimensi panjang, dan biasanya diberi nama dengan huruf kecil. Bidang merupakan bangun berdimensi 2 dengan panjang dan lebar dan tidak memiliki dimensi ketebalan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Titik dikatakan terletak pada garis saat titik dilalui sebuah garis. Contohnya, titik A terletak pada garis G. Ini yang ini. Dan yang kedua yaitu ada titik terletak di luar garis saat titik tidak dilalui garis. Contohnya, titik B terletak di luar garis H. Yang kedua itu ada kedudukan titik terhadap bidang. Ini sebenarnya sama aja kayak kedudukan titik terhadap garis tadi, cuman bedanya ini terhadap bidang. Nah, ada yang namanya titik terletak pada bidang, itu saat titik menempel pada bidang. Contohnya, titik P terletak pada bidang alfa, dan titik terletak di luar bidang saat titik tidak menempel pada bidang. Contohnya, titik R yang berada di luar bidang beta. Nah, ini. Bagaimana kedudukan titik A terhadap garis dan bidang pada tulis di samping? Titik A terletak pada garis AB, AE, dan AD. Coba kita lihat. Ini titik A dan ini garis AB. Titik A kan dia terletak di garis AB nih. Dan juga terletak di garis AD, jadi juga terletak di garis AE. Titik A terletak di luar garis titik A. Ini titik A. Dia terletak di luar garis BC, DH, EF, FG, dan lainnya. Asalkan garis itu terletak di kubus dan tidak dilalui oleh titik A. Yang ketiga yaitu titik A terletak pada bidang ABCD, ABFE, dan ADHE. Yang keempat yaitu titik A terletak di luar bidang BCGF, CDHG, dan EFGH karena titik A tidak terdapat di ketiga bidang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kedudukan dua garis. Dua garis dikatakan saling berhimpit saat terletak pada bidang yang sama, dan titik pada suatu garis berada pada garis lainnya. Nah, garis berhimpit itu, dia ada dua garis, tapi dia terletak pada garis yang sama gitu. Jadi, kedua garis itu dia tidak nampak seperti satu garis, padahal itu dua garis. Contohnya ini, garis G berhimpit dengan garis H. Yang kedua yaitu ada dua garis dikatakan saling berpotongan saat terletak pada bidang yang sama dan terdapat satu titik perpotongan pada garis tersebut. Contohnya, garis A berpotongan dengan garis B di titik P. Habis itu ada juga dua garis dikatakan saling sejajar saat terletak pada suatu bidang dan tidak mempunyai titik perpotongan atau titik persekutuan. Jadi dia tidak akan pernah bertemu. Dia akan selalu sejajar. Contohnya garis Q sejajar dengan garis R. Yang terakhir ada dua garis dikatakan saling bersilang saat garis-garis tersebut tidak memiliki titik persekutuan sehingga garis tersebut tidak sebidang dan tidak sejajar. Contohnya garis S bersilangan dengan garis T. Jadi garis S dan garis T ini mereka tidak sejajar dan juga tidak terletak dalam satu bidang yang sama.
kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, ini dia seolah-olah berpotongan, padahal mereka tidak ada titik potongnya, karena itu kan mereka beda bidang gitu. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Garis dikatakan sejajar dengan bidang pada suatu bidang dapat dibuat garis sejajar dengan garis tersebut dan tidak memiliki persekutuan. Contohnya yang ini, garis R sejajar dengan bidang alfa. Garisnya dia sejajar dengan bidang dan tidak memiliki garis persekutuan. Itu ada garis dikatakan terletak pada bidang saat semua titik pada garis terletak pada satu bidang. Jadi garis itu dia terletak pada bidang itu. Sehingga semua titik yang ada di garis itu terletak pada bidang tersebut. Contohnya yang ini. Garis G terletak pada bidang alfa. Dan yang terakhir ada garis dikatakan memotong atau menembus bidang saat garis tersebut tidak terletak dan tidak sejajar dengan bidang serta memiliki satu perpotongan antar garis dan bidang tersebut. Contohnya garis S menembus bidang alfa. Nah ini, dia ada titik potongan satu yaitu titik P ini yang ada di sini. Yang selanjutnya ada kedudukan dua bidang. Dua bidang atau lebih dikatakan saling berimpit saat setiap titik pada satu bidang terletak pada bidang lainnya. Contoh, ini konsepnya sebenarnya sama seperti kedudukan dua garis tadi. Dia seolah-olah satu bidang, padahal dia ada dua bidang yang saling berimpit gitu. Lalu ada dua bidang atau lebih dikatakan sejajar saat bidang tersebut tidak memiliki titik persekutuan dengan bidang lainnya. Contohnya, ini bidang alfa sejajar dengan bidang gamma. Dan yang terakhir ada dua bidang atau lebih dikatakan saling berpotongan saat bidang tersebut memiliki tepat satu garis persekutuan. Contoh, bidang P berpotongan dengan bidang theta. Nah, ini kan mereka berpotongan di satu garis lurus ini, gitu. Dan yang terakhir yaitu ada proyeksi. Proyeksi ini ada proyeksi titik pada bidang dan ada proyeksi garis pada bidang. Sebuah titik yang terletak di luar bidang, jika ditarik garis lurus ke bidang tersebut sehingga membentuk sudut 90 derajat dengan bidang, maka ini disebut sebagai proyeksi sebuah titik ke bidang. Contohnya ini, titik R yang diproyeksikan ke bidang beta. R-aksen merupakan proyeksi titik R pada bidang, dan R-aksen merupakan proyektor atau jarak titik R terhadap bidang beta. Beta merupakan bidang proyeksi. Dan garis R-aksen itu tegak lurus dengan bidang beta. Yang selanjutnya itu ada proyeksi garis pada bidang. Jika garis terletak di luar bidang, maka semua proyektor terletak pada satu bidang. Seperti garis AB yang diproyeksikan bidang alfa. Garis AB yang diproyeksikan pada bidang alfa. Proyektornya atau hasil proyeksinya itu dia terletak pada bidang alfa. Nah, jika garis tegak lurus dengan bidang, maka hasil proyeksinya berupa titik, seperti titik D yang diproyeksikan pada bidang alfa. Dan yang terakhir ada jika garis menembus atau memotong bidang, maka hasil proyeksinya adalah tuh garis lurus pada bidang, seperti garis PQ yang diproyeksikan dengan bidang alfa. Inti dari proyeksi itu dia harus tegak lurus dengan garis atau titik yang diproyeksikan ke bidang tersebut. Begitu. Nah, sekian dulu nih yang dapat kami jelaskan pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dimengerti dengan baik ya. Terima kasih.